sih sejarah Pitagoras? Pitagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan pada tahun 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Peninggalan Pitagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah Teorema Pitagoras, yaitu hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. 1000 tahun sebelum masa Pitagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pitagoras karena ia yang pertama kali membuktikan secara matematis. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas apa sih teorema Pitagoras itu? Jadi, teorema Pitagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada sisi siku-siku, yang kedua ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, dan yang ketiga ada sisi miring yang sering disebut dengan hipotenusa. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema Pitagoras ini. Yang pertama dengan menggunakan luas segitiga siku-siku dan luas persegi. Misalkan di sini kita memiliki 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana 4 segitiga siku-siku ini nantinya akan disusun sehingga berbentuk persegi besar. Sekarang kita akan mengatur letak segitiga siku-siku tersebut sehingga kita mendapatkan persegi dengan sisi C di dalam persegi besar ini. Sehingga didapatkan bahwa luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Nantinya kita akan mendapatkan hubungan Pitagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, terbukti bahwa teorema Pitagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, selain dengan pembuktian yang pertama, kita juga bisa membuktikan dengan cara lain adik-adik. Pembuktian dengan cara kedua ini sering disebut dengan pembuktian teorema Pitagoras modern. Yuk, kita lihat sama-sama. Sebenarnya pembuktian ini hampir mirip dengan pembuktian yang pertama, yang dimana kita memiliki 4 segitiga yang identik yang akan dibuat menjadi persegi besar. Di dalamnya akan terbentuk persegi kecil dengan luas C kuadrat. Selanjutnya 4 segitiga pada persegi besar tadi akan diubah letaknya sehingga akan didapatkan 2 persegi kecil dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Selanjutnya kita dapat membandingkan gambar sebelum dan sesudahnya. Dengan persamaan luas persegi sesudah diubah sama dengan luas persegi sebelum diubah. Nantinya kita akan mendapatkan persamaan Pitagorasnya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, dengan pembuktian kedua ini, kita juga dapat membuktikan teorema Pitagoras ini, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, setelah adik-adik memahami pembuktian teorema Pitagoras tadi, kita akan mencari tahu nih, bagaimana sih cara menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Di sini kita mempunyai segitiga siku-siku ABC. Diketahui panjang sisi AC sama dengan 8 cm dan panjang sisi BC sama dengan 6 cm. Selanjutnya kita akan mencari tahu nih, berapa sih panjang sisi AB? Yang pertama, kita ingat dulu teorema Pitagoras yang tadi, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, kita dapat menjabarkannya sehingga mendapatkan panjang AB, yaitu 10 cm. Nah, bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Jadi, kita dapat menyimpulkan teorema Pitagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang artinya kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain.